Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin segera dimulai. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Asin MPhil. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitini SHMHum. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Selingkup Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, pengurus BEM, DPM, dan MKM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, pengurus UKM, HMD, dan HMPS Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah berikutnya, pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Arif Imam. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan untuk menyesuaikan dengan kehidupan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ma'aikidiyah, huwa lillahi mazir. Ya Rabbana ya Rabbil كما ينبغي للكريم والفرد الكريم وعلى السلطان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا الله العلم والقبول ورضا وحسن وحسن النظر وتصدق Universitas Hasanuddin dalam kegiatan penelitian dan kumpulan bersama lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Karenanya ya Allah, lancarkan kegiatan kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah ke acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jangan
Saya ucapkan selamat datang kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Syamsuddin Mukhtar SHM. Melangkah ke acara berikutnya, pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa oleh Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Saudara Taufik Hidayat dan Saudara Muhammad Fadli Ridwan, dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bagi kawan-kawan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang saya sebutkan namanya agar ke depan untuk mengambil tempat. Surat keputusan nomor 001-SK-DEN-FKUH-Angka-3-2021 tentang susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021 sebagaimana terlampir. 2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas menjalankan program dan atau agenda kerja yang ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020-2021. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Maret 2021. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Pelindung Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Farida Fadikini SHM. Penasehat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Muhammad Hasrul SHMH. Presiden Taufik Hidayat, Wakil Presiden Muhammad Fadli Ridwan. Yang saya sebutkan agar mengambil tempat. Sekretaris Kabinet Putri Rofifa Nabila Muhsin. Bendahara Kabinet Andi Fairuz Fahriya. Biro Kesekretariatan Kepala Biro Ahmad. Staf Indah Indrani S. Roslina. Biro Administrasi Kepala Biro Indiani. Staf Yusdaryanto Nur Rahmasari Adam Fitriani. Biro Keuangan Kepala Biro Andi Suci Amalia. Staf Andi Almaida Risti Ilmi Andasari. Kementerian Agama Menteri Nur Novita Putri. Wakil Menteri Reza Cabirsada As-Sufri. Staf Yusril Mahendra, Stella Amanda, Margilia Martin, Made Jivayana. Kementerian Kaderisasi Menteri Muhammad Ilham Saputra. Wakil Menteri Rimayun Matipana. Staf Kristianto, Adelia Suryaningsi, Muhammad Nabil Safir, Diamitri Nadia Toding, Andi Surya Mukaldi, Andi Samrullah Makwaseng. Kementerian Advokasi Politik dan Hukum Menteri Resa Reforma Putra Alam. Wakil Menteri Nur Afika Jamaluddin. Staf Andi Muhammad Nur Hidayat, Adohir Agustana Putra, Agung Suherman, Muhammad Fiki Sulkifli,
Wahyu Rahmat Juniarto. Kementerian Penelitian dan Pengembangan, Menteri Rofifa Salsabila Angelolo. Wakil Menteri Muhammad Arfan Arif. Staf Ayu Yusritasari, Petronella Grace Julianti, Ardia Ananda Cahyani, Puput Anggrini, Jayudin Elsafil Jasari, Fadil Muhammad Farid. Kementerian Minat dan Bakat, Menteri Erfal Hasnul. Wakil Menteri Muhammad Sahar Ramadhani. Staf Salsa Ritma Kartigasari, Nahda Fadila Jannah, Aditya Rizbayu Esa, Andi Dewi Marsita Intristana. Kementerian Komunikasi dan Informasi, Menteri Ahmad Farhan Dimas DS. Wakil Menteri Nabila Menisha Samsul. Staf Andi Muhammad Ibran, Andre Bilano Rengkuang, Stefani Natalia Lindi, Evi Sapitri Abbas. Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Menteri Nur Lufia Baso. Wakil Menteri Haura Aina Fatimah Sahra. Salsa Irdiati Safira, Mautia Rahman, Muhaimah Sudrati Hisam, Andi Besar Rahman. Kementerian Relasi Alumni dan Kemitraan, Menteri Fisai Rizaldi Boyong. Wakil Menteri Irma Suryani. Staf Sri Resi Amalia, Elizabeth Theodores, Muhammad Awal Waliullah, Haniel Christopher Imanwaldi, Rofia Ridwan, Filsa Safirin. Demikian nama-nama pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2020-2021. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa akan diambil sumpah dan janjinya. Mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Ini untuk yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk kawan-kawan yang beragama selain Islam, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya diucapkan bersama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan konstitusi Kema FKUH, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan lembaga kemahasiswaan daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan konstitusi Kema FKUH. Demikian kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah diambil sumpah dan janjinya, agar sumpah dan janji tersebut untuk diingat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2020-2021. Demikian kepada kawan-kawan pengurus BEM yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya,
agar kembali ke tempatnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Melangkah ke acara berikutnya, Mas Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan ide dan batin, amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa, Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Doakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi, ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, utara selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, ilmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Doakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Melangkah ke acara berikutnya, laporan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan yang paling penting adalah nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu dalam suasana yang nikmat, pengukuhan bersama lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas. Salam kepada junjungan kita Muhammad SAW selaku nabi pembaharu buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Saya biasa menyebut Prof. Junang. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Perdapati Tinggi SHMH. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Dekan II yang juga hadir, Bapak Ibu Pembina Kemahasiswaan, dosen yang hadir, kemudian Pak Kasubag dan Tenaga Pendidikan, kemudian yang saya banggakan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Ketua DPR dan jajarannya, Saudara Ketua SKM dan jajarannya, lalu Ketua dan Sekretaris UKM, Ketua dan Sekretaris HMD, dan Ketua dan Sekretaris HMC, beserta para mantan Ketua Lembaga yang hadir di acara pada hari ini.
Rekan yang saya hormati dan Pak WSI yang saya hormati, saya laporkan bahwa hari ini kami kembali mengadakan pengukuhan bersama untuk yang kedua kalinya lembaga kemahasiswaan. Ini sudah menjadi seremoni rutinitas yang kami insya Allah akan adakan setiap tahun dimulai dari tahun lalu sebagai langkah penyamaan persepsi bagi seluruh lembaga kemahasiswaan. Bersamaan mereka start di Januari dan akan bersamaan berakhir di Desember. Hanya karena ini pandemi, makanya kita telat ke bulan Maret. Kemudian awalnya sih saya bersusah hati karena hingga bulan Februari belum juga diadakan pemilu kemarin, pemilu kemahasiswaan. Saya malah bersedih karena di tingkat prestasi alhamdulillah Fakultas Hukum 2 kali menjadi yang terbaik, sementara di tingkat organisasi kok belum ada juga pemilu dilaksanakan. Gitu. PPU-nya sudah pulang balik, tapi alhamdulillah bisa terlaksana juga. Dan malah saya berbesar hati hari ini dengan melihat jumlah pengurus lembaga kemahasiswaan yang begitu antusias. Saya kira saya tidak kecil hati saya akan saya buang jauh-jauh gitu dengan melihat antusias pada hari ini. Selamat datang Bapak WSI Kedokteran. Terima kasih telah hadir. Rangkaian proses ini dimulai dengan pemilu BEM, DPM, dan MKM. Kemudian walaupun BEM-nya melawan kota kosong, Prof, tapi agak seru-seru juga. Gitu, karena kota kosong juga banyak pemilihnya. Gitu. Walaupun beda kenyataannya dengan di Makassar. Kalau di sini menang yang calon, kalau di Makassar kalah calonnya. Kemudian kami laksanakan dengan secara teknologi informasi yang akuntabel. Kita membuat sistem pemilihan jaringan yang sederhana kan tetapi akurat dan efisien, karena kita bisa langsung melihat perubahan jumlah suara dan akan berhenti pas di waktu yang telah ditentukan untuk berhenti. Jadi indikasi kecurangan saya kira tipis sekali. Walaupun mungkin ada beberapa yang mau tes, saya tidak memikirkan bahwa mereka akan berniat jahat. Dia tes mau tembus sistem kita, tapi alhamdulillah sistem kita tidak kena hack. Gitu. Dan akhirnya yang bisa memilih memang yang punya hak suara pada waktu itu. Kemudian di tingkatan UKM dan HMD juga telah dilaksanakan juga semua musyawarah. Kemudian mereka juga telah melantik pengurus masing-masing. Dan hari ini akan bersama-sama dikukuhkan Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian lembaga tinggi mahasiswa ada 2, DPM dan Mahkamah Keluarga Mahasiswa, kemudian ada 13 unit kegiatan mahasiswa, kemudian ada 5 himpunan mahasiswa departemen, dan ada 1 himpunan mahasiswa program studi. Ya. Itu semua kekuatan kita di Fakultas Hukum dalam lembaga kemahasiswaan. Dan mohon perkenan Bapak WR3 untuk memberikan sambutan sebentar, dan mohon perkenan kepada Ibu Dekan untuk mengukuhkan dan juga memberikan sambutan sebentar. Saya kira itu laporan saya, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Insya Allah tahun ini kita akan bersinergi bersama untuk menjalankan segala aktivitas kemahasiswaan, walaupun di masa yang pandemi ini, tapi melihat antusias teman-teman semua, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, tentu saja dengan koordinasi yang baik dengan kami semua di tingkatan fakultas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hakim. Melangkah ke acara berikutnya, pembacaan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Hakim. Kepada Bapak Muhammad Aswin SHMH, dengan hormat disilahkan. Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 2263-UN4-5-HK-04-2021 tentang pengukuhan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama,
mengukuhkan susunan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 Maret 2021. Dekan Profesor Dr. Farida Faditingi SHM NIP 1967 1231 1991 03 2002. Saya akan membacakan lampiran surat keputusan dekan dan mohon perkenaan nama-nama yang dibacakan untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Lampiran surat keputusan dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 2263 UN 4.5 HK.04 2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan susunan nama pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Pertama, Taufik Hidayat, jabatan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. M. Fadli Ridwan, jabatan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Aura Nur Maulida, jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sardil Mutalib, jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Adri Amar, jabatan Ketua MKM. Andi Min Ibadiati Absir, jabatan Wakil Ketua MKM. Fauzan Mangputra Al-Ihsan, jabatan Ketua UKM Alsa. Rida Sugira Kasih, jabatan Sekretaris UKM Alsa. Muhammad Yusril Nur Haq Has, jabatan Ketua UKM Careva. Serli, jabatan Sekretaris UKM Careva. Muhammad Rifai Arsyad, jabatan Ketua UKM Sepak Bola. Suci Aulia, jabatan Sekretaris UKM Sepak Bola. Siti Nurrahma, jabatan Ketua UKM Gojukai. Asma Ul Husna, jabatan Sekretaris UKM Gojukai. Saldi, jabatan Ketua UKM LPMH. Nubila Nurul Aulia, jabatan Sekretaris UKM LPMH. Nur Hidayat, jabatan Ketua UKM BSDK. Andi Elis Soekarno, jabatan Sekretaris UKM BSDK. Gibran R. Idrus, jabatan Ketua UKM HLSC. Siti Lutfia, jabatan Sekretaris UKM HLSC. Adiel Yason Sambenga, jabatan Ketua UKM Bola Basket. Andodir Agustana Putra, jabatan Sekretaris UKM Bola Basket. Yusuf B, jabatan Ketua UKM Garda Tipikor. Ika Rafika, jabatan Sekretaris UKM Garda Tipikor. Ahmad Taufik, jabatan Ketua UKM LP2KI. Fitra Fadila, jabatan Sekretaris UKM LP2KI. Muhammad Arif Imam, jabatan Ketua UKM MPM. Ismail Abu Hair, jabatan Sekretaris UKM MPM. Andriansyah, jabatan Ketua UKM Ledak. Desi Fitriani, jabatan Sekretaris UKM Ledak.
Siti Ajeng Putriana, jabatan Ketua UKM P2 KMK. Ida Aprilia Ruspayanti, jabatan Sekretaris UKM P2 KMK. Anhar Aswan, jabatan Ketua HMD Ilsa. Hairun Nisa, jabatan Sekretaris HMD Ilsa. Deswita Maharani Putri, jabatan Ketua HMD Ampuh. Nurul Namira Amirudin, jabatan Sekretaris HMD Ampuh. Hema Malin Patigai, jabatan Ketua HMD LKMP. Nurul Hikmah, jabatan Sekretaris HMD LKMP. Dwi Pratiwi, jabatan Ketua HMD Let's Institute. Windy Irawanti, jabatan Sekretaris HMD Let's Institute. Muhammad Am Yusril Baramirdin, jabatan Ketua HMD Pusaka HTN. Rizkawati, jabatan Sekretaris HMD Pusaka HTN. Edi Darnadi Yusuf, Ketua HMPS Formahan. Reski Ukti Muslimat, jabatan Sekretaris HMPS Formahan. Demikian pembacaan surat keputusan dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Acara selanjutnya, pengukuhan serentak Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Ibu Profesor Dr. Farida Panitini SHMHum dengan hormat disilakan. Ya baik, terima kasih izin Bapak WR3 yang saya hormati, WR3 dan WR2 dan seluruh hadirin dan anakku sekalian yang saya cintai saya banggakan. Sebelum saya mengumumkan saudara-saudara sekalian dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan beberapa hal pada anakku sekalian, pengurus terpilih di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2021-2022 yang baru saja tadi disampaikan surat keputusan pengukuhan kalian. Apakah saudara-saudari siap dikukuhkan untuk menjadi pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2021-2022? Siap. Ya, lebih semangat lagi ya. Apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan? Insya Allah. Apakah saudara-saudari siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah yang diemban? Siap. Karena saudara sudah siap, sebagai perwujudan kesediaan saudara-saudari atau anakku sekalian untuk mengembangkan lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka saya harap kesediaan pengurus terpilih untuk mengucapkan sumpah pengurus. Apabila saudara-saudari sudah siap untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan jabatan yang telah diamanatkan. Dua,
akan menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan dalam berorganisasi, akan bersikap jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 4. Akan senantiasa patuh dan taat sepenuhnya terhadap tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa Universitas Hasanuddin. 5. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak sekalian dapat memahami, dapat meresapi makna kata-kata yang telah diucapkan tadi, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan jabatan di organisasi kemahasiswaan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai sebuah amanah. Insya Allah. Sekian itu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silahkan duduk kembali. Melangkah ke acara berikutnya. Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadap, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Melangkah ke acara berikutnya. Penandatanganan Fakta Integritas diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Saudara Taufik Hidayat dan Saudara Muhammad Fadli Ridwan. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya dipersilahkan juga kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Saudari Aura Nurmahida dan Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Saudara Adri Amar. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Penandatanganan juga diikuti secara serentak oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami mengundang dengan hormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menyaksikan penandatanganan Fakta Integritas.
Ya baik, terima kasih Prof. Dengan hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Acara penyerahan piagam penghargaan kepada mantan pengurus lembaga kemahasiswaan periode 2019-2020. Diundang kepada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2019-2020, Kakanda Muhammad Iksan, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2019-2020, Kakanda Muhammad Reformasi, Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa periode 2019-2020, Kakanda Muhammad Yusril Yusuf, Perwakilan Mahasiswa periode 2019-2020, Kakanda Adesia Patula. Diundang dengan hormat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Paditingi SHM untuk memberikan piagam penghargaan kepada pengurus periode 2019-2020, juga diikuti oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Aksin MKes, dengan hormat disilahkan. Izin 1, 2, 3, sekali lagi izin 1. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Melangkah ke acara berikutnya, sambutan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021 kepada Saudara Taufik Hidayat, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Gigi Arsunan Aksin MKes, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Ibunda Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Dr. Muhammad Hasrul SHMH. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pembina UKM yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati tamu undangan dari BEM tingkat fakultas di Universitas Hasanuddin yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua UKM, HMD, dan HMPS yang kami banggakan, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021. Kemudian yang kami banggakan dan yang kami sebagai mitra kami dalam mengurus lembaga tinggi kemahasiswaan, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa beserta jajaran, Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa beserta jajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yuqafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga pada hari ini, di hari Jumat, hari yang tentunya menjadi hari yang menjadi penghulu hari dalam satu pekan. Dan pada hari ini juga dilaksanakan pelantikan pengurus BEM dan pengukuhan bersama UKM, HMD, dan HMPS di tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tentulah itu semua bukan hal yang kebetulan. Ada hal yang ingin disampaikan bahwa kita memulai mengurus lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari yang mulia. Dan semoga ke depannya kepengurusan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang tentunya menjadi role model kita sekalian, bukan hanya bagi umat Islam, tapi menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Kawan-kawan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, tentulah kami dari BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya pada hari ini kita dapat memulai dengan telah melaksanakan pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa beserta pengukuhan HMD, HMP, UKM, HMD, dan HMPS. Kami dari BEM dan lembaga tinggi yang lain tentunya membutuhkan kerjasama sinergitas kita bersama bagaimana menata lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas Universitas Hasanuddin agar menjadi kiblat Badan Eksekutif, menjadi kiblat lembaga kemahasiswaan untuk Fakultas Hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita bukan lagi berbicara regional Indonesia Timur, karena BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini sudah sampai pada kancah nasional. Dan harapannya ke depan, kita dapat maksimalkan dengan segala potensi yang kita miliki, dengan adanya UKM, HMD, dan HMPS yang sangat profesional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ini tentunya menjadi modal besar kita bagaimana menata dan memulai lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya membutuhkan bantuan
saran dan masukan dari kawan-kawan sekalian. Karena harapannya ke depan bahwa BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini memang menjadi pusat aspirasi dan representasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian harapan kita ke depan bahwa BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini senantiasa menjadi kawan bagi mahasiswa di tingkat fakultas, menjadi mitra kritik menjadi kontrol terhadap segala kebijakan yang ada yang bertentangan atau tidak sesuai. Tapi jika kebijakan itu memang bagus yang diberikan, maka kita harus dukung, maka kita harus bantu kebijakan yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan sesuai dan ini akan berdampak baik ke depannya, baik untuk tingkat fakultas maupun tingkat universitas, apalagi yang berbicara tentang untuk kepentingan bangsa dan negara, maka BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin harus berdiri paling depan untuk mendukung kebijakan itu. Jadi kepada kawan-kawan sekalian, jika ada kritik yang masuk di BEM, tentunya kami akan terbuka menerima masukan dari teman-teman, karena kritik bagi kami itu adalah bentuk cinta, itu adalah bentuk kepedulian kawan-kawan sekalian kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata, kami sampaikan hal ini semua tentunya akan kita capai jika ada kerjasama, nasihat, bantuan dari pimpinan fakultas, baik dari Bapak WD3, dari dekan dan WF 3 yang senantiasa mensupport segala kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh lembaga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Inilah yang menjadi modal kita, karena secara khusus saya merasakan bahwa di BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh lembaga yang ada di Fakultas Hukum itu selalu disupport secara penuh oleh pihak Fakultas Universitas Hasanuddin. Tentunya ini adalah kesyukuran kita, ini adalah modal besar kita bagaimana menata kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke depannya untuk lebih baik dan senantiasa memberikan manfaat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi perkenalkan Bapak, Ibu, dan sekalian yang kawan-kawan yang hadir pada kesempatan kali ini, kabinet kami di BEM Fakultas Hukum kami namakan untuk periode ini adalah Kabinet Berkemajuan. Maju mengisyaratkan kata maju mengisyaratkan adanya gerak di sana, kemudian ditambah dengan imbuhan, artinya BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin senantiasa menjadi poros, menjadi sentral gerakan mahasiswa. Itulah yang kita harapkan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah ke acara berikutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patitini SHMHum, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dan sama kita banggakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arslan Arsin, SHMKes, yang selama ini selalu penuh perhatian, dukungan yang besar kepada seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin, khususnya secara khusus kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan lebih khusus lagi pengurus lembaga kemahasiswaan.
Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama yang memiliki gawean ini. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Samsudin Mukhtar, SHMH. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas MIPA yang hadir secara khusus pada kesempatan ini. Ini Kakanda Dr. Andi Ilham Latunda bersama dengan Presiden BEM Fakultas MIPA yang hadir, dan juga seluruh pimpinan lembaga kemahasiswaan se-Universitas Hasanuddin yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran, Adinda Dr. Firdaus, Pak Dokter kita, alhamdulillah terima kasih banyak berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh jajaran pengurus lembaga kemahasiswaan, Ketua DPM, Ketua MKM, para Ketua UKM, pimpinan UKM, dan seluruh pimpinan lembaga di tingkat departemen maupun program studi yang baru tadi dikukuhkan, ya kami kukuhkan, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentunya bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir pada kegiatan yang sangat penting hari ini, khususnya di dunia kemahasiswaan, yaitu pengukuhan secara bersama-sama lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kira ini sebuah kegiatan yang sangat penting, yang sangat baik, karena kita bersama-sama dapat melihat bagaimana komitmen dari seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan, khususnya Presiden BEM yang diberikan amanah berdasarkan berdasarkan konstitusi mereka, ya konstitusinya, bahwa BEM adalah badan eksekutif yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Dan hadir juga dikukuhkan Ketua DPM, ya, dan juga seluruh pengurus DPM yang hadir, dan juga Mahkamah Konstitusi Mahasiswa, ya ini lengkap ini. Kalau ada manakala ada permasalahan hukum, ada pengaduan terkait dengan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah tadi Presiden BEM telah meng-highlight ya bahwa Presiden BEM berkomitmen, ya tentunya juga ini penting untuk diikuti oleh seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk memajukan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan UNHAS secara umum, dan bahkan lagi secara luas untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ini adalah komitmen bersama yang sangat penting kita catat, yang sangat penting kita ingat, yang akan menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat kelembagaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Alhamdulillah selama ini apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai oleh Fakultas Hukum UNHAS, khususnya di bidang prestasi, ya di prestasi Fakultas Hukum luar biasa, dan kita sudah 2 tahun berturut-turut ya memperoleh penghargaan sebagai fakultas terbaik di bidang kemahasiswaan, alhamdulillah. Nah ini akan menjadi pemacu kita, pemacu semangat untuk terus melakukan upaya-upaya di seluruh level organisasi kemahasiswaan untuk kemudian melakukan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya insya Allah dapat lebih memajukan, bukan hanya untuk kepentingan peningkatan kualitas diri pribadi anak-anakku sekalian, tapi lebih penting adalah untuk kepentingan kelembagaan kita
secara luas, yaitu untuk Unhas kita yang kita sangat cintai, dan secara khusus di Fakultas Hukum ini. Kita harus selalu berpikir yang holistik, ya, tidak parsial, ya, harus lebih luas, ya, dan tadi kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara, maka itu akan harus kita dahulukan. Kita bukan hal yang kita tidak bisa memisahkan diri dari sebuah sistem. Kita ada dalam suatu sistem, ada di dalam lingkup Universitas Hasanuddin. Kita semua anak-anakku sekalian adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin yang ada di Fakultas Hukum. Jadi seluruh upaya-upaya kita, diri kita, ya, organisasi kita majukan untuk kepentingan kemajuan Universitas Hasanuddin secara luas. Dan tentunya kita sangat gembira karena alhamdulillah kehidupan kemahasiswaan secara khusus di Fakultas Hukum Unhas ini sangat kondusif selama ini, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih anakku sekalian. Terima kasih juga kepada Presiden BEM sebelumnya, Ananda Iksan, ya, yang selama ini juga sangat penuh perhatian dan sangat bertanggung jawab dan penuh amanah di dalam melaksanakan dan mengemban tugas selaku Presiden BEM yang mengkoordinasikan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Unhas ini. Tentunya juga kepada KM dan TPM yang telah bersinergi, ya, karena tidak bisa kalau hanya satu elemen saja. Ini harus kita bersinergi sehingga sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan kehidupan kemahasiswaan, ya, dan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini yang tentu akan berdampak secara luas untuk Universitas Hasanuddin dan bangsa dan negara kita. Tiada henti-hentinya Ibu bersyukur luar biasa, ya, karena anakku sekalian, kami tidak pernah membatasi, kami tidak pernah mengekang, kami memberikan kebebasan, ya, kami memberikan ruang yang sangat luas dan lebar untuk mengembangkan diri dan juga terkait dengan peningkatan kehidupan demokrasi. Ya, kami tidak pernah mengekang anakku sekalian. Kita terus membuka ruang itu agar ada pengembangan kehidupan demokrasi yang lebih baik, lebih kondusif di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Karena tadi saya mendengar ketika Presiden BEM menyumpah, ya, seluruh pengurus BEM, itu ada hal yang penting yang tadi saya highlight adalah bahwa BEM ini atau organisasi kemahasiswaan ini, khususnya di BEM itu adalah sebagai wadah bersama, ya, wadah untuk peningkatan kualitas bersama, ya, dan kemudian peningkatan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan lebih kondusif, tuanku sekalian, dan juga menjadi wadah untuk penyaluran aspirasi mahasiswa. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi itu, dan alhamdulillah selama ini fungsi-fungsi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Selama Ibu menjadi dekan, sudah masuk ke tahun ke-7, ke-6, ya. 6 ini alhamdulillah selama ini saya mengikuti kehidupan kemahasiswaan di fakultas kita ini dengan sangat baik. Presiden atau pimpinan lembaga kemahasiswaan itu selalu mengkoordinasikan atau menyampaikan atau mengkonsultasikan hal-hal yang sifatnya dapat memberikan pelayanan maksimal untuk mahasiswa. Jadi anakku sekalian, ketika kita diberi amanah untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi ketua, ya, maka kita harus bersiap diri. Seperti tadi dikatakan, harus rela mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Ya, ini tadi yang selalu kita highlight, gitu, ya. Karena memang ketika kita menerima amanah, maka pada saat itu kita harus mengorbankan kepentingan pribadi. Orang sudah tidur nyenyak, kita belum bisa tidur, ya. Jadi kalau mau tidur nyenyak, jangan menjadi apa-apa. Ya, tidak ada yang ganggu. Tapi kalau kita siap menerima amanah, maka bersiaplah untuk mendedikasikan diri kita untuk kepentingan yang lebih besar. Itu harus seperti itu. Jangan kita menjadi pimpinan, kita mau dilayani. Itu tidak seperti itu. Pemimpin itu harus melayani, harus mengayomi, harus menjadi wadah yang dapat memberikan pelayanan maksimal. Ya. Jadi tidak bisa kita yang dilayani. Kita yang harus bisa memberikan pelayanan maksimal. Anakku sekalian, ya, itu harus kita lakukan. Jangan selalu menunggu. Harus kita yang proaktif, ya. Harus kita yang proaktif. Kalau ibu itu selalu menggunakan filosofi Majid Chung. Majid Chung itu bahasa Bugis.
saya ikuti sampai sedetail-detailnya, sampai saya pastikan bahwa ini sudah benar. Ya. Jadi tidak bisa hanya menerima saja informasi, saya harus cross check dulu ke bawah seperti apakah benar seperti itu, ya. Ya. Itu upaya maksimal yang kita lakukan. Tapi karena kita adalah manusia biasa, maka harus selalu kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita selalu diberikan petunjuknya. Karena namanya manusia selalu juga salah. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, minta ampunlah kepada Allah dan segera minta petunjuknya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, anak sekalian, itu sangat penting karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kelemahan kita itulah harus ditutupi dengan doa-doa yang tidak henti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo kita senantiasa menjalankan amal itu dalam koridor yang benar, ya. Kebenaran berdasarkan hukum dan kebenaran berdasarkan agama. Oleh karena itu, anak sekalian, sekali lagi selamat untuk seluruhnya yang telah dikukuhkan hari ini. Insya Allah semangat karena 1 tahun itu waktu yang tidak, cepat sekali. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak melakukan sesuatu di hari ini, maka kita akan ketinggalan. Waktu itu cepat sekali berlalu. Ibu saja sudah 6 tahun ini belum semuanya bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, anak sekalian, mulai hari ini setelah dikukuhkan, bahkan sebelumnya sudah ada program kerja kan, direncanakan segera melakukan upaya-upaya agar itu dapat direalisasikan. Janji-janji yang telah dibuat itu harus segera direalisasikan, itu menjadi amanah untuk anak sekalian. Dan sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon perkenan Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni untuk memberikan arahan dan petunjuk untuk pada forum yang sangat penting ini untuk kemajuan bersama kita di bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Unhas secara umum. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan alumni dan kemitraan Fakultas Hukum Unhas. Ya, selalu bersemangat ya. Rasa-rasanya kalau kita melihat Kak Lulu itu baru kita lihat sudah senang ya. Ya, jadi rasa-rasanya tidak ada susahnya gitu ya. Ya, jadi kalau berhadapan dengan Kak Lulu, semua masalah bisa menjadi selesai. Ya kan? Nggak usah dilangsung ke saya gitu ya. Kita Kak Lulu saja dulu. Apalagi kalau sudah bertatapan langsung dengan Pak WD2. Nah, sudah beres itu kegiatan urusan itu kan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau ada disposisi tidak dilayani dulu kan susah juga gitu ya. Walaupun dekan sudah disposisi, kalau WD2 mengatakan tidak ada dananya, waduh kacau itu. Tapi selama ini alhamdulillah tidak pernah ada disposisi yang ditolak. Ya, semua berjalan dengan baik ya. Benar ya? Ada yang pernah disposisi ditolak? Ada ya? Ya, ada tanya aja Pak Iksan itu. Saya kira itu, terima kasih demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya, sambutan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin MPes dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Farida Andi Patitinggi, Bapak WD2, Bapak Wakil Dekan 2, Pak Dr. Samsudin, kemudian Wakil Dekan 3, Adinda, Dr. Lulu, dan ada juga kolega saya yang hadir di sini, Wakil Dekan 3 DIPA, Andi Ilham, Dr. Andi Ilham, kemudian Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran. Kita kasih lewat semua. Ya, selanjutnya Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran, adik saya ini Dr. Firdaus Fisti,
Bapak Ibu dosen pembinaan di Fakultas Hukum, di sini ada beberapa yang hadir. Ya. Kemudian adik-adik Presiden BEM, Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum, serta segenap jajaran pengurus yang saya banggakan. Kemudian ada juga adik pengurus dari ketua DPM dan pengurus, juga ketua mahkamah, mahasiswa dan pengurus, serta adik-adik kami dari himpunan mahasiswa departemen atau himpunan mahasiswa program studi, dan tentunya juga adik-adik dari UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan memang inilah semua kebanggaan-kebanggaan kita di UNHAS ini, karena organisasi kita memang sudah cukup tertib, apalagi di Fakultas Hukum ini. Serta hadirat yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siang menjelang petang ini kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa sama-sama berjumpa secara luring di tempat ini. Dan saya kira ada juga acara daringnya, saya lihat ada 30-an peserta daring di atas itu. Luar biasa. Tentunya momentum seperti ini adalah momentum yang boleh dibilang mewarnai jejak-jejak langkah kemahasiswaan kita. Kennedy, salah seorang presiden legendaris dari Amerika Serikat, sewaktu terpilih jadi presiden, mengadakan konferensi pers, dan begitu tanya jawab, maka ditanya, Pak Kennedy, di mana masa paling indah dalam kehidupan Bapak? Dijawab dengan lugas oleh Kennedy bahwa masa yang paling indah adalah masa kemahasiswaan. Kenapa? Karena disitulah katanya penuh dengan dinamika. Nah, kata-kata dinamika ini diartikan, jangan diartikan negatif, tapi dinamika adalah sebuah proses untuk selalu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Adik-adik yang saya banggakan, kami sudah menjelang tahun ketiga dengan Pak Lulu, hampir bersama Pak Lulu. Juli nanti sudah tahun ketiga, 3 tahun ini. Memang beberapa persoalan-persoalan kemahasiswaan di UNHAS ini memang kita mencoba mengurai satu persatu. Dan yang paling penting sebetulnya adalah adik-adik ini saya dulu melihat dari sisi idealisme dulu. Nanti kita lihat dari sisi soft skill. Dari segi idealisme memang mahasiswa adalah bagian dari pemuda. Dan selalu salah satu cirinya pemuda itu adalah senang menerabas. Senang menyerempet-nyerempet bahaya. Itu salah satu itu. Dan itu sejarah membuktikan. Cuma masalahnya adalah ada segelintir mahasiswa di UNHAS ini, segelintir, tidak ada benarnya anti kemapanan. Anti kemapanan. Semua yang dilakukan oleh birokrat, semua yang dilakukan oleh UNHAS, rektorat, itu salah. Nah, ajaran dari mana itu? Kalau persoalan idealisme kita, ya semua kita pernah merasakan kemahasiswaan. Saya sangat salut tadi dengan Presiden BEM, bahwa kita menjadi mitra kritis. Mitra kritis adalah kalau pihak fakultas, pihak universitas benar langkahnya, maka mari kita dukung. Tapi kalau salah, mari kita kritik. Dan yang terbaik adalah kita berdiskusi dan menemukan solusi. Dan memang ada segelintir kelompok-kelompok mahasiswa di UNHAS ini sudah tidak bisa diajak diskusi. Tidak bisa diajak diskusi lagi. Jadi salah satunya jalan ya, karena Anda tidak mau diskusi, ya kita tidak usah diskusi.
kita sama-sama bertahan saja pada posisi masing-masing. Tapi alhamdulillah, saya perlu sampaikan di forum ini kita bisa eliminir sedikit demi sedikit. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati. Nah, dari segi UKM, di tingkat universitas ada 32 UKM, unit kegiatan mahasiswa, 32. Dan saya salut karena bisa dilakukan ini, sudah 2 tahun Pak, luar biasa. Saya sebenarnya berharap sekali ke saya fakultas lain juga bisa seperti ini. Dan banyak yang sudah ada Pak WD3 dari MIPA, saya kira kedatangan beliau bukan hanya hadir, tapi beliau sebetulnya benchmark gitu sebetulnya. Dan Pak kedokteran juga. Tapi karena begini, saya tadi ngomong-ngomong bahwa Fakultas Hukum ini mahasiswanya termasuk yang paling tertib di UNHAS. Paling tertib. Saya dengan ketua BEM lama sering berbeda pendapat, tapi tidak ada masalah. Dengan adik Cang, sering saya tahu bahwa ide-idenya tidak sama dengan kita, itu ada solusi. Itu bagus itu. Nah, itu yang saya suka gitu ya. Jadi memang kesepakatan ada 2. Sepakat untuk sepakat atau sepakat untuk tidak sepakat. Nah, di situ gentleman-nya kita. Harus begitu. Jadi adik-adik yang UKM tadi, mari kita kembangkan soft skill, karena soft skill kita banyak membantu nanti setelah kita selesai. Survei research tadi kita membuktikan bahwa adik-adik yang aktif berlembaga mahasiswa dan aktif juga di peminatan UKM dan soft skill itu lebih 70% terserap di bursa kerja. Makanya kita sudah mengaktifkan sekarang namanya surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Kenapa? Karena beberapa industri di luar, industri perusahaan itu kalau mau terima bukan cuma ijazah dilihat dengan IP. Karena kalau bicara IP, kita bisa kalah dengan USU, Universitas Sampingnya UNHAS. Mungkin Fakultas Hukum USU itu mungkin 4 IP-nya. Kita cuma 3,1 barangkali. Kita kalah kalau cuma IP. Mau dilihat. Karena begitu. Mungkin ya saya hanya prejudice saja ini bahwa kita memang ya memberi nilai tidak gampang. Nah, SKPI-nya yang bisa membantu. Jadi ada yang bergerak di UKM misalnya, maka dengan soft skill yang semakin baik, itu bisa membantu adik-adik nantinya. Kemudian adik-adik yang di kursus lembaga, dengan belajar berorganisasi, ini proses. Ingat, kita berlembaga bukan tujuan, hanya proses. Nanti didapatkan hasilnya insya Allah kalau selesai kita nanti. Kami dulu juga waktu mahasiswa, senang begini-begini. Saya pernah bilang, apa nanti hasilnya ini? Ternyata begitu selesai, belum di wisuda kita sudah diminta oleh beberapa tempat bekerja. Kenapa? Karena berorganisasi termasuk membangun relasi. Itu yang paling penting. Membangun relasi dengan orang lain, membangun relasi dengan pihak-pihak. Saya kira yang penting ya, jadi saya garis bawahi tadi ke Presiden BEM bahwa saya setuju kita mitra kritis. Jadi saudara kalau ada program kita yang dianggap betul, didukung. Tapi kalau ada yang dianggap tidak betul, dibicarakan. Kritik, tidak apa-apa. Sampaikan sama kita. Supaya kita juga, karena kita juga tidak tahu bagaimana memperbaikinya kalau kita tidak ditunjukkan oleh orang lain. Kami juga dengan dibantu oleh adinda saya dari Dr. Sulfan. Amin. Insya Allah sedikit lagi. Kandidat Dr. Sulfan Hakim selaku Ketua Tim Penyusun draft tambahan Ormawa. Sudah selesai. Kita sudah edarkan, kita nanti akan menyelesaikannya dengan sebelum ditandatangani oleh Ibu Rektor. Jadi menata kemahasiswaan di UNHAS ini memang kita harus mengurai satu persatu. Mudah-mudahan dengan draft tambahan Ormawa ini sudah bisa kita semakin mengeliminir hal-hal yang dianggap liar selama ini. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan terima kasih kepada Fakultas Hukum telah memberikan kita juga pembelajaran, dan insya Allah model pemilihan dengan e-voting kita akan coba sosialisasikan di semua tempat, semua fakultas.
FK sudah juga, kemudian FKG juga sudah salah kayaknya. Nah, mungkin nanti BEM Unhas juga dengan BPM-nya nanti mungkin tahun depan kita akan implementasikan dengan pemilihan e-voting. Kalau sudah pemilihan e-voting, tidak ada lagi istilahnya jegal-menjegal, tidak ada lagi. Ini bayangkan ini BEM Unhas ini sudah SK pelaksanaannya sejak bulan 8 tahun lalu. Ini sudah berapa bulan? Melebihi pemilihan Presiden Jokowi kayaknya. Tak tahu apa saja selalu dibicarakan sih. Susah karena ketua BEM-nya banyak yang nanti ketua BEM baru belajar bicara, susah itu. Susah. Nanti naik jadi ketua BEM baru belajar berdebat, belajar adu. Kalau sudah ketua BEM itu sudah implementasi program, implementasi ide-ide. Bukan lagi belajar ngotot, aduh, bisa selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa selesaikan dengan baik, dan kami memang memfasilitasi saja. Seandainya kami mau intervensi sudah selesai di barang, tapi kita tidak mau intervensi. Dan saya juga waktu mahasiswa, Pak Lulu juga waktu mahasiswa, tidak suka diintervensi, maka jangan kita lakukan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada, mumpung saya mumpung saya diberikan kesempatan berbicara di depan mahasiswa lagi ini, karena sudah lama ini tidak bicara dengan dalam posisi luring seperti ini. Terima kasih atas undangan ini, dan saya bangga, saya mudah apresiasi kepada adik-adik pengurus BEM, pengurus DPM, pengurus mahkamah, dan adik-adik pengurus UKM. Mari melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. 1 tahun bukan waktu yang lama. Apalagi cuma itu nanti terasa lama kalau tidak ada program. Tapi kalau ada program tidak lama itu 1 tahun. Terima kasih. Selamat mewakili pimpinan Universitas Mukadam. Selamat kepada adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi rangkaian acara pengukuhan bersama pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin dan juga seluruh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selingkup Universitas Hasanuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.